kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan dulu Bang, bagaimana sebetulnya normal baru pilkada ini. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Ya, Mbak Titi, bicara pilkada, rencananya yang kita dengar mau diadakan Desember ini, 2020. Ya. Kalau Anda lihat, bisa apa tidak itu dilaksanakan bulan Desember? Ya, kalau ditanya bisa atau tidak, bisa dibisa-bisakan begitu. Cuman kan kita bukan hanya bicara soal bisa ya, tetapi pilkada itu sebagai instrumen demokrasi, dia setidaknya harus memenuhi dua hal. Hak asasi manusia tidak boleh terpinggirkan karena demokrasi itu sendiri kan menjamin perlindungan terhadap HAM, termasuk juga jangan sampai pilkada kemudian menjadi medium yang mengganggu kesehatan dan keselamatan warga negara, apalagi akan beririsan dengan fase penanganan pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa ya bisa, tapi apakah dia bisa sepenuhnya menjamin keadilan pemilu atau electoral justice? Bahwa pilkada itu bukan sekedar mencari orang untuk mengisi suatu posisi, tetapi proses mengisinya kan juga harus adil. Tidak boleh tuh ada misalnya memanfaatkan fasilitas jabatan, kampanye terselubung, program-program yang dipolitisir. Nah, pilkada di Desember punya potensi hambatan-hambatan atau potensi pelanggaran-pelanggaran seperti itu tadi. Jadi kalau kita ingin sepenuhnya memastikan pilkada yang tadi ya berpihak pada hak asasi manusia, berkeadilan pemilu, maka Desember itu akan banyak sekali tantangannya dan mungkin kualitas yang kita harapkan tidak bisa sepenuhnya kita bisa wujudkan, itu Bang Leo. Tapi kalau kemudian sampai mundur lagi dari Desember 2020 ini, apakah tidak ada pelanggaran peraturan, Mbak? Karena kan di Perpu kan dikatakan Desember 2020. Perpu itu sebenarnya membuka pintu untuk kembali dilakukan penundaan karena ada pasal baru, pasal 201A ayat 3 yang mengatakan dalam hal bencana non alam itu belum juga berakhir sehingga tidak bisa dilakukan pelaksanaan pilkada, maka dia bisa ditunda atas persetujuan KPU, DPR dan pemerintah. Tapi kita harus ingat ya Bang Leo bahwa pilkada itu bukan hanya pemungutan suara. Pilkada itu rangkaian yang dimulai dari aktivitas-aktivitas jauh sebelum hari pemungutan suara. Ada pendaftaran calon, ada coklit, kampanye, dan seterusnya. Termasuk juga pengadaan logistik kan, karena kita memerlukan perlengkapan pemungutan suara dan lain-lain gitu. Kalau bicara pilkada rencananya ada di 270 daerah. Ada sekitar 230, hampir ya mayoritas petahana akan maju juga. Kita lihat rencana maju mereka dibungkus-bungkus bantuan sosial selama pandemi ini, Mbak Titi. Itu bagaimana ya? Walaupun memang misalnya pilkada mundur, katakanlah begitu, bukan Desember, bisa disemprit tidak pelanggaran-pelanggaran itu pelanggaran kan? Iya, nah di dalam menyikapi politisasi program-program penanganan COVID, sebenarnya politisasi program penanganan COVID itu secara etika politik dan etika sosial sangat tercela ya, karena mengambil benefit atau insentif di tengah bencana begitu itu yang mestinya publik kita juga harus tahu bahwa perbuatan yang mencoba mengambil insentif dari program negara, dari uang rakyat untuk kepentingan politik itu adalah sangat tercela dan mestinya orang yang seperti itu tidak dipilih dengan alasan atau dalih apapun. Nah, problem kita ini terlalu menggantungkan mekanisme penegakan hukum pada aturan elektoral atau undang-undang pilkada. Sementara di undang-undang pilkada itu cukup banyak area abu-abu yang mudah sekali menjadi spekulasi atau diskursus. Misalnya, kan sekarang ini belum ada calon begitu. Nah, kalau kami mendorong bisa itu dilakukan di penegakan hukum atau disemprit begitu. Tapi harus diperluas daya jangkau penegakan hukumnya. Kan mereka itu bagian dari struktur pemerintahan daerah. Pemerintah pusat itu melakukan pembinaan dan pengawasan pada pemerintah daerah. Tindakan-tindakan seperti itu harusnya ditindak tegas. Apalagi Presiden Jokowi kan mengatakan penanganan COVID tidak boleh dipolitisir, harus serius,
harus fokus begitu. Saya berharap memang Kementerian Dalam Negeri ini punya aturan, punya kebijakan dan tegas terhadap tindakan-tindakan kepala daerah yang melakukan politisasi program penanganan COVID. Selain juga Bawaslu sebenarnya bisa melakukan pencegahan dan pemrosesan sesuai aturan main pilkada begitu, Bang Leo. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang sangat komprehensif pagi ini. Mbak Titi, terima kasih Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Selamat pagi Mbak. Sudah jelas dijelaskan oleh Mbak Titi, Bang Gaudens, tapi pertanyaannya begini. Iya sih, itu perbuatan tercela begitu ya, memanfaatkan bantuan yang harusnya memang diberikan karena tugas atau risiko jabatannya untuk kepentingan pribadi. Tapi apa iya orang Indonesia melihat itu sebagai sesuatu yang tercela? Karena yang dipikirkan dalam kondisi sangat butuh, wah saya dapat bantuan, saya pilih orang ini. Bagaimana tuh Bang? Ya, di pasal 71 Undang-Undang nomor 10 2016 itu memang jelas ya. 6 bulan sebelum penetapan calon itu sudah boleh disemprit oleh Bawaslu. Yeah. Memang menjadi persoalan kalau ditarik mundur dari Desember, 6 bulannya itu mestinya jatuh di akhir April. Atau dengan kata lain, kalau jadi Desember sekarang, ini sudah berlaku pasal 71 itu. Tetapi memang menjadi soal itu karena status pemilunya, status pilkadanya sendiri itu status ditunda. KPU belum mengeluarkan keputusan untuk melanjutkan prosesnya. Nah, KPU sudah mengirim surat kepada tim gugus tugas menanyakan dua hal. Kapan berakhirnya pandemi? Yang kedua, kalau pandemi dinyatakan berakhir, apakah ada masa pemulihannya? Nah, ini terkait dengan tahapan pilkada yang akan dilakukan. Ada banyak sekali tahapan pilkada, ada sekitar 6-7 tahapan pilkada yang melibatkan partisipasi massa yang begitu banyak. Nah, kalau misalnya di masa pemulihan itu pandemi ini belum selesai, itu berarti ada hal-hal yang mesti disesuaikan dari tahapan pilkada sehingga disebut normal baru itu. Bagaimana memastikan normal baru atau bentuknya yang paling masuk akal, kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu ya Bang pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan normal baru pilkada. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Halo Pak Vence. Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Halo. Kelihatannya masih belum bisa terhubung. Kita mencoba menyapa pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak Bambang, pendapat Anda Pak. Presiden Joko Widodo pada 4 Mei yang lalu telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020, yaitu terkait penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang rencananya pada 23 September 2020. Di mana Mas, pilkada ditunda dan akan dilaksanakan pada Desember 2020 dengan perhitungan bahwa pandemi virus corona telah selesai atau dinyatakan aman terkendali pada akhir bulan Mei ini. Asumsi ini sudah sangat baik dengan pertimbangan bahwa penanggulangan virus corona telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan, yaitu kurva penyebaran virus corona sudah melandai dan jumlah korban yang disembuhkan semakin banyak dibanding dengan jumlah korban yang meninggal. Nah, terkait dengan penundaan waktu pilkada tersebut, Mas, menurut kami tidak ada masalah dan kami tetap optimis sukses. Karena penyelenggara pilkada kita, KPU, Bawaslu, pemilihnya sudah sangat pengalaman dan teruji dengan pilpres, pileg ataupun pilkada-pilkada sebelumnya. Yang kami sayangkan adalah bahwa bencana virus corona yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau pribadi bagi kepala daerah maupun kandidat. Nah, harusnya hal ini benar-benar ditindak tegas sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Kami tidak sependapat apabila pilkada nantinya dilakukan secara e-voting. Ini belum saatnya. Kita harus konsentrasi dengan virus corona, kemudian kita tetap dengan melakukan pemilu atau pilkada seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang kita coba lagi menghubungi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Jadi begini, Bung Leo.
kita bangsa Indonesia berdoa dan berharap bahwa pandemik virus corona ini bisa mereda sehingga yang namanya hak-hak politik warga Indonesia itu yang kemarin sudah dideklarasikan lewat Perpu oleh Pak Jokowi itu bisa terlaksana di akhir Desember ini, di akhir tahun 2020 ini. Tapi persoalannya begini, saya setuju sekali. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bambang. Pak Leo tadi mengatakan begini. Apakah yang sekian persen incumbent juga yang berlaga di pentas pilkada ini, nah di suasana COVID ini mereka gunakan nggak manfaat-manfaat bantuan katakanlah 405 triliun ini untuk kepentingan? Ya jelas Bung Leo. Karena apa? Di Sulawesi Utara ada beberapa daerah, kalau saya tidak salah ada 6 atau 7 yang akan berlenggak-lenggok nanti di pilkada, dan ada satu daerah di mana kok bantuannya rakyat punya uang APBN, tetapi setelah dijadikan sembako, wah warnanya malah ada namanya di situ juga. Ini kan suatu pelanggaran. Tetapi persoalan begini, tadi Bung Leo sudah singgung juga. Bagaimana dengan lembaga penegak hukum dalam konteks pilkada? Katakanlah Bawaslu. Dari dahulu kala, Bung Leo, persoalan yang terjadi di tengah-tengah kampanye itu sudah jelas-jelas melanggar aturan. Tetapi Bawaslu hanya berpatokan pada jika ada laporan tertulis dengan bukti-buktinya dari masyarakat, itu baru diproses. Ini kan persoalan. Yang namanya bagi-bagi itu di bawah tangan, kasih sampul dan lain sebagainya, mana bisa dilihat bukti seperti apa? Nah, ini yang barangkali bisa diluruskan. Tetapi saya berharap bahwa pilkada itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Itu saja barangkali, Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Venca di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Venca ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Claudian, selamat pagi Bung Leonard. Inilah yang menarik. Norma baru dalam pilkada. Pilkada itu bagian dari kehidupan bangsa dalam konstitusi. Tetapi ada satu dasar yang paling penting dalam hidup manusia. Itu hukumnya, hidup itu lebih penting daripada segalanya, Pak. Ada pepatah yang bijak, anjing kurap yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini pepatah bijak. Nah, dalam menyikapi corona yang demikian dianggap dahsyat ini, Pak, yang wabah dunia ini, maka pilkada itu harus disesuaikan, dan Presiden dengan bijak sudah bikin Perpu nomor 2 tadi. Itu betul. Nah, sekarang masalahnya norma baru apa yang kita mau tanamkan? Kalau dilihat daripada schedule pilkada, ini harusnya April kan sudah pendaftaran dan sebagainya, itu sudah tidak terlaksana semua. Seandainya itu selesai bulan Mei atau Juni, itu kan juga mundur lagi. Jadi dalam hal ini, saya kira rakyat Indonesia masih bisa menerima kenyataan bahwa seandainya tidak bisa Desember 2020 masih bisa mundur belakang. Tetapi norma apa yang kita bisa lihat sekarang? Saya kira sudah saatnya pemerintah dan DPR itu mulai memikirkan norma baru yang kampanyenya tidak terlalu ngaruh terhadap pilihan seseorang. Satu contoh, di luar negeri itu kan semua warga negara nggak usah pulang, dimanapun bisa dengan election itu. Jadi saya kira udah harus dipikirkan itu. Kalau itu belum, ya kita mundur dulu dan harus benar-benar rakyat itu jiwanya aman, dan mundurlah itu kita terima dengan benar dan baik. Inilah saya kira norma baru untuk menghargai hidup. Norma baru sekaligus menghargai konstitusi. Sehingga dengan demikian ada keseimbangan, balancing dalam sikap dewasa seorang bangsa. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Gaudens, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau begitu bagaimana kira-kira, apakah memang pilkada ini bisa dilaksanakan 2020, kalau bisa bagaimana, kalau tidak bisa harus mundur tuh bagaimana Bang? Ya ini pilkada terakhir ya, pilkada terakhir sebelum pilkada serentak nasional di 2024. Kalau kita membaca Undang-Undang nomor 10 2016 itu kan tegas sekali ya, bahwa
pilkada serentak itu diselenggarakan pada November 2024. Dengan demikian hasil pilkada sekarang, kalaupun jadi di bulan Desember, itu berarti dilantiknya itu 3 bulan kemudian, berarti sekitar Maret. Maret dilantik, dengan demikian masa jabatannya itu tidak sampai 3 tahun. Gitu. Tidak sampai 3 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun jadi Desember dengan sejumlah kendala tadi, memang harus dipikirkan atau mau tidak mau mestinya kita harus berani untuk mencari cara-cara baru di dalam pilkada itu sendiri. Ini mumpung bisa dipakai untuk pemilu 2024. Ya, misalnya apa? Kalau di luar negeri orang mengikuti pemilu bisa pakai email, bisa pakai e-voting misalnya. Kenapa itu tidak kita coba di masa pandemi ini? Sehingga tetap menjaga jarak itu tetap dipenuhi, protokol kesehatan itu tetap terjaga. Tetapi pada sisi lain hak politik orang tidak dikurangi sedikit pun. Tapi itu untuk 2024 rencananya ya? Untuk 2020 mestinya bisa pilkada ini. E-voting? E-voting mestinya bisa. Infrastrukturnya sudah ada? Infrastruktur kan bisa diadakan. Atau misalnya cara paling bisa dipertimbangkan, mungkin tidak masuk akal. Misalnya seperti kotak amal digilir aja itu kotak suara itu dari rumah ke rumah gitu. Diantar dari rumah ke rumah. Orang tidak mendatangi pemungutan suara, tetapi dari rumah ke rumah kotak petugas itu yang keliling. Petugas itu yang keliling. Akan tetapi memang ada kendalanya itu karena di dalam Undang-Undang 10 2016 itu dikatakan orang memberikan suara di TPS. Tempat pemungutan suara. Itu. Kalau tidak dilakukan berarti melanggar undang-undang. Ya, sehingga hasilnya dipertanyakan. Undang-undangnya yang perlu dimodifikasi. Itu. Tapi sebetulnya begini Bang, kalau bicara realistis lah ya. Sampai sekarang kita tanya misalnya nanti kita belum tahu jawaban gugus tugas atau pemerintah. Kan belum ada yang tahu pandemi ini kapan berakhir begitu ya? Ya justru itu, karena tidak tahu kapan itu berakhir. KPU pun tidak berani untuk memulai tahapan pilkada itu sendiri. Oke, tapi pada suatu saat kan tetap harus diputuskan kapan pilkada kalaupun ini. Diputuskan, memang seperti yang dikatakan di dalam editorial harus ada normal baru. Misalnya gini, dalam waktu dekat pencocokan data pemilih. Pencocokan data pemilih itu kan seperti sensus gitu ya. Itu berarti petugas mendatangi orang yang tidak dibolehkan di dalam masa pandemi. Betul. Atau paling setelah ini misalnya akan dilakukan penelitian berkas calon perseorangan. Itu berarti KPU harus mendatangi calon itu. Bukan hanya calon, tetapi orang-orang yang mengumpulkan KTP-nya. Benar tidak? Ya. Ini kan padahal sekarang ini harus menjaga jarak. Kemudian bagaimana misalnya pertemuan di dalam Undang-Undang Pemilu itu disebutkan kampanye dengan pertemuan terbuka. Nah, kalau pertemuan terbuka itu apakah orang di lapangan berkumpul gitu? Apa boleh tidak gitu? Harus 2 meter begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini mestinya menjadi kajian KPU sebelum memutuskan. Karena itu kalau menurut saya idealnya memang pemilu itu harus pilkada itu harus diselenggarakan di September 2021. Akan tetapi resikonya akan terjadi pemotongan masa jabatan hanya 2,5 tahun. Nah, pilihan paling radikal itu ditunda semua pilkadanya, mengikuti, karena kalau tahun depan kepala daerah itu berakhir masa jabatannya, tidak ada pilkada. Ini kan pilkada terakhir. Tahun depan itu tidak ada pilkada, tapi langsung ditunjuk ke penjabat. Penjabat kepala daerah. Kenapa tidak dari sekarang aja ditunjuk penjabat gitu? Tapi kan menuju pilkada serentak 2024. Tapi kan kalau pejabat punya banyak keterbatasan, Bang. Nah, itu yang dipilih di dalam Undang-Undang 10 2016 memilih itu gitu. Baik, ini memang bukan suatu masalah yang mudah, tapi kita berharap apa yang kita bicarakan ini bisa membantu juga proses ini. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh.
Pemirsa, normal baru akibat COVID-19 mutlak dijalankan meski pilkada sebagai instrumen demokrasi membutuhkan partisipasi sebesar-besarnya dari para pemilih. Penghormatan atas keselamatan nyawa rakyat harus lebih diutamakan di atas pelaksanaan demokrasi. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga pesta demokrasi juga bisa kembali bernafas lega. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.